Zhang Yi mengirimkan pesan kepada Gao Changkong, memanggilnya untuk datang ke kantornya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Gao Changkong memutuskan untuk pergi. Sebab kini kekuatan Zhang Yi sudah terlihat dengan sangat jelas. Bahkan di Sitian pun, ketika berada di hadapannya, hanya bisa berlutut sambil memanggilnya ayah. Di dalam pasukan planet bumi, kekuatan Gao Changkong hanya dapat dihitung sebagai tingkat garis ketiga. Ia tidak memiliki hak untuk menolak. Sejujurnya, dengan hubungan yang samar dan tidak jelas antara Zhang Yi dan Zhu Zheng, jika Zhang Yi menginginkannya, ia sepenuhnya bisa membunuh Gao Changkong dalam proses aksi kali ini. Tenang saja, tidak akan ada seorang pun yang keberatan, bahkan di Sitian pun tidak. Identitasnya terlalu canggung. Orang Huaxu menyebutnya pengkhianat, sementara orang Borodo mengatakan bahwa ia adalah orang Huaxu. Jika bukan karena kekuatannya cukup dan para ahli Borodo sangat kekurangan, ia sama sekali tidak akan bisa tinggal di Borodo. Guman menggenggam erat kedua tangannya dengan gugup. Aku ikut denganmu. Tangan Gao Changkong diletakkan di bahunya, dan ia menggeleng ke arahnya. Tenang, dia tidak akan membunuhku. Karena baginya, mungkin nilainya lebih besar jika aku tetap hidup. Kalau Zhang Yi ingin turun tangan, tidak perlu memanggilnya datang larut malam seperti ini. Gao Changkong meninggalkan kamar tempat tinggalnya. Setelah keluar, suara sistem kecerdasan buatan kapal Dreamer yang manis langsung terdengar di telinganya. Silakan berjalan lurus ke depan sejauh 100 meter, lalu belok kanan di persimpangan berikutnya. Tujuan Anda adalah ruang kapten. Xiaomei akan menavigasi Anda secara waktu nyata. Gao Changkong berjalan menembus bagian dalam kapal Dreamer yang besar seperti kastel. Segala sesuatu di sini berada dalam kendali waktu nyata Zhang Yi. Jika ada sedikit pun gerakan mencurigakan, Zhang Yi akan mengetahuinya pada detik itu juga. Gao Changkong berjalan sampai tiba di ruang kapten, dan pintu kabin logam berat itu terbuka. Zhang Yi duduk di kursi sofa, menopang wajahnya dengan satu tangan, menatapnya dengan ekspresi penuh rasa bermain-main. Yang Xin duduk di pangkuan Zhang Yi, memandang Gao Changkong dengan sorot mata sedingin es. Gao Changkong. Zhang Yi menyebutkan namanya satu persatu, lalu tiba-tiba tersenyum. Sudah lama tidak berjumpa. Memang, sudah lama sekali. Gao Changkong mengangguk. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba Yang Xin mengangkat tangan halusnya. Boneka jatuh dari surga yang raksasa muncul di belakangnya. Boneka itu, yang tampak seperti mainan rusak, membuka kedua lengan panjang dan kuatnya, lalu menarik penuh sebuah busur besar yang diselimuti asap hitam. Di atas busur pemutus dosa itu, muncullah panah sang pemutus, mengarah langsung ke tubuh Gao Changkong. Pupil Gao Changkong mengecil tajam. Ia refleks ingin menghindar, tetapi sebelum tubuhnya bergerak, hawa dingin sudah melingkupi seluruh dirinya. Di sekeliling tubuhnya, benang-benang ilusi telah membentuk sebuah kurungan, menutupinya sepenuhnya. Kemampuan pemutusan dimensi, selama berada dalam jangkauan, akan langsung aktif hanya dengan satu niat dari Zhang Yi. Gao Changkong pernah menyaksikan kekuatannya. Baju zirah dan tubuh Raja Dewa Nordik pernah dengan mudah dirobek olehnya. Jika Gao Changkong mencoba melawan, kemungkinan besar ia akan berubah menjadi potongan-potongan daging. Jadilah bonekaku, Yang Xin mengibaskan tangan halusnya. Panah sang pemutus yang berada dalam genggaman boneka jatuh dari surga, langsung dilepaskan ke arah Gao Changkong. Dalam jarak sekitar belasan meter, dalam sekejap, panah hitam itu menembus kepala Gao Changkong. Tak lama kemudian, pandangan Gao Changkong menjadi jernih. Zhang Yi melepaskan belenggu pemutusan dimensi, dan Gao Changkong berlutut dengan satu lutut di depan Yang Xin. Tuan, apa perintah Anda? Zhang Yi menyunggingkan senyum. Sekarang, aku akhirnya bisa merasakan betapa bergunanya kemampuan simulasi reinkarnasimu. Ia melirik waktu yang tertera di helm taktisnya. Di hari pertama mereka tiba di bulan, ia sudah meminta Gao Changkong mengaktifkan kemampuannya. Dan simulasi reinkarnasi hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Karena itu, Gao Changkong tidak dapat mensimulasikan bahwa Zhang Yi akan memerintahkan Yang Xin menyerangnya. Yang Xin melingkarkan lengannya di leher Zhang Yi, menatap Gao Changkong yang berlutut dari posisi yang lebih tinggi.
Selanjutnya, aku membutuhkan kemampuanmu untuk menyelidiki sesuatu. Setelah mereka tiba di bulan, informasi yang mereka dapatkan terlalu sedikit. Sampai sekarang pun, Zhang Yi belum sepenuhnya mempercayai orang-orang dari Kekaisaran Bulan Terang maupun Kekaisaran Bulan Gelap. Ia tidak menyukai perasaan seperti ini. Ia ingin menguasai semua kemungkinan yang ada di tangannya. Maka, kemampuan Gao Changkong dan Disitian bisa berguna saat ini. Kemampuan ramalan bawaan Disitian dapat melihat lintasan masa depan yang sangat jauh. Sementara, simulasi reinkarnasi Gao Changkong bisa mensimulasikan masa depan yang paling mungkin terjadi berdasarkan semua informasi yang tersedia. Namun bagi Zhang Yi, dia paling tidak percaya pada Gao Changkong yang licik, sehingga ia harus dikendalikan oleh Yang Xingxin. Dengan memanfaatkan kemampuanmu, mungkin kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kematian Xi Yueyan terjadi. Dan apakah tugas membawa kita menuju hutan hari gelap ini sebenarnya adalah sebuah konspirasi besar? Tatapan Zhang Yi berpendar redup. Ia merasakan bahwa kematian Xi Yueyan pasti berkaitan dengan mereka. Karena itu, ia tidak akan pergi ke hutan hari gelap dengan bodoh. Kematian Xi Yueyan seperti sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan ia perlu menemukan pemicunya. Keesokan harinya, matahari terbit dari cakrawala bulan. Zhang Yi dan yang lainnya sudah merapikan semua perlengkapan. Ia membuka gerbang dimensi raksasanya dan menyimpan seluruh kapal Dreamer ke dalam ruang lain. Meski sudah melihatnya berkali-kali, Morgan dan yang lainnya tetap saja terkejut. Penyihir ruang memang benar-benar asisten terbaik untuk bepergian. Kemampuan Zhang Yi mencakup serangan, pertahanan, dan bantuan sekaligus membuat banyak orang iri. Kini di banyak negara, namanya berada di peringkat 3 besar dalam daftar penyandang kekuatan super. Orang-orang dari gereja juga datang. Pastor Hukum Orion dan Suster Duka Lebonis memimpin rombongan, diikuti belasan ksatria kuil yang sangat kuat. Di antaranya, ada 2 orang yang indeks kekuatannya mencapai 20.000 lebih, para elit sejati. Sementara itu, para prajurit bulan terang dari Kekaisaran Bulan Terang dan para prajurit bayangan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap juga berbaris rapi di bawah pimpinan Gucheng dan Daolan, menunggu perintah Zhang Yi. Zhang Yi menutupi dahinya dengan tangan, sebagai pelindung, menatap matahari menyilaukan di cakrawala. Atmosfer bulan sangat tipis, intensitas sinar ultraviolet luar biasa tinggi. Cahaya hampir bisa membutakan mata manusia. Mereka harus bergantung pada sistem pengatur cahaya di pakaian tempur untuk menyeimbangkannya. Tuan Kaos, kita bisa berangkat sekarang. Benjamin Morgan berkata dengan sangat sopan. Dalam barisan, seekor labrador putih memutar bola matanya, lalu mengeluh kepada Profesor Da Vinci di sampingnya. Bukankah dia dulu sangat sombong di Asosiasi Ilmu Alam? Kenapa sekarang jadi penjilat seperti ini? Profesor Da Vinci menyipitkan mata ikan matinya. Para kapitalis sialan itu, bukankah mereka memang selalu seperti itu? Morgan tampaknya mendengar percakapan keduanya. Ia menoleh dengan wajah serius. Sekarang bukan waktunya mengobrol. Brian meludah keras ke tanah, dan ludahnya malah mengenai helm transparan pakaian tempur, memercik ke wajahnya sendiri. Hutan hari gelap terletak di sebuah sudut di sisi belakang bulan. Di sini tidak ada konsep arah timur, selatan, barat, dan utara, dan Zhang Yi serta yang lainnya juga belum sempat melakukan penelusuran. Namun, di bawah pimpinan pasukan dari 2 kekaisaran bulan, mereka akhirnya tiba di wilayah ini. Daerah luas yang diselimuti kabut hitam itu memiliki area yang sangat besar, mencapai ratusan kilometer dalam radiusnya, setara dengan luas sebuah kota manusia. Pandangan tidak dapat menembusnya, hanya terlihat kabut hitam raksasa yang samar-samar, dengan bayangan pegunungan di tengah-tengahnya. Ketika para prajurit Kekaisaran Bulan Gelap dan Kekaisaran Bulan Cemerlang mendekati tempat ini, tubuh dan ekspresi mereka jelas menjadi tegang, seolah sangat enggan untuk mendekat. Itu adalah rasa penolakan yang muncul dari naluri jiwa, namun mereka tetap memaksa diri menahan rasa tidak nyaman itu dan mengikuti pasukan. Gucheng berdiri di samping Zhang Yi, lalu berkata, "Hutan hari gelap ada di sini. Semua orang membentuk garis lurus. Ada yang membuka teleskop elektronik untuk mengintai, ada pula yang diam-diam menggunakan kemampuan pengamatan mereka untuk mencoba mendapatkan informasi yang berguna.
Namun, semua usaha itu sia-sia. Semua kemampuan pengamatan yang diarahkan ke hutan hari gelap bagaikan batu tenggelam ke laut, tanpa memberikan respons apapun. Ada perasaan yang sangat familiar. Zhang Yi berkata kepada Yang Xinxin dan yang lainnya, sangat mirip saat kita berada di mata iblis. Saladin juga mengangguk. Benar, perasaan ini sangat mirip. Ini memang tempat penyegelan milik suku Dewa Deluke. Gucheng, Daolan, serta para prajurit bulan langsung menoleh pada mereka. Tatapan mereka dipenuhi keterkejutan. Kalian pernah pergi ke tempat penyegelan suku Dewa Deluke? Odin berkata dengan sombong. Bukan hanya pernah, kami bahkan pernah menyegel raksasa Deluk dengan tangan kami sendiri. Saat merasakan tatapan orang lain mengarah padanya, ia menoleh sedikit. Karena dalam pertempuran itu, ia bukanlah kekuatan utama. Mengatakan ini di depan Zhang Yi membuatnya agak merasa bersalah. Saat ini ia sudah jauh lebih jinak, tidak berani lagi menentang Zhang Yi, namun tetap menjaga jarak aman darinya. Gucheng dan Daolan memandang Zhang Yi dengan tatapan yang semakin serius. Kalau begitu, kami merasa jauh lebih tenang. Zhang Yi menatap kedua jenderal itu. Kami tidak familiar dengan tempat ini, jadi dari arah mana kami harus memasuki hutan hari gelap? Atau apakah ada sesuatu yang harus dihindari di sini? Daolan menggeleng. Tidak tahu. Tidak tahu apapun? Tidak tahu apapun. Daolan menjawab dengan sangat tegas. Yes, Zhang Yi tercengang. Orang asli pun tidak punya sedikit pun informasi. Gucheng menjelaskan. Orang bulan tidak akan memasuki wilayah ini secara sengaja. Jika ada orang bodoh yang melakukannya, begitu memasuki hutan hari gelap, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Jadi, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu seperti apa keadaan di dalam. Maka memasuki hutan hari gelap sama saja dengan petualangan buta. Zhang Yi tak dapat menahan tawa. Kau benar-benar jujur. Gucheng berkata, dalam keadaan seperti ini, tujuan kita bersama adalah menemukan api benih. Menyembunyikan sesuatu dari kalian hanya akan menghambat tugas. Yang Xinxin menyadari adanya titik buta dalam informasi. Ngomong-ngomong soal itu, aku penasaran. Katanya ada seorang prajurit bayangan gelap yang menculik api benih Xun Liuxing. Kalau mereka melarikan diri ke hutan hari gelap, bukankah mereka juga mungkin sudah terkontaminasi? Tidak tahu. Jawaban Gucheng dan Daolan tetap sejujur sebelumnya. Zhang Yi hanya bisa terdiam. Dari pihak Ksatria Kuil, ayah aturan Aurean, yang mengenakan jubah suci perak melangkah keluar. Ia terlebih dahulu membuat tanda salib di dadanya, lalu berkata, Tuhan akan melindungi kita. Kalau tidak ada jalan, maka kita akan membuka jalan sendiri. Baik, mari berangkat. Sampai di titik ini, apapun yang terjadi, mereka harus menerobos ke dalam. Zhang Yi memasukkan semua orang ke dalam bayangannya. Seluruh tim hanya menyisakan dirinya di luar. Formasi 1000 wujud tanpa batas sudah mengelilingi tubuhnya. Selama kemampuan lawan memiliki indeks di bawah 50.000 poin, bahkan jika mereka mencoba melakukan serangan mendadak, mereka tidak mungkin menembus pertahanannya. Bahkan jika mereka berhasil menembus hingga lebih dari 3.000 lapisan gerbang dimensi, mereka masih harus menghadapi baju Raja Iblis Terminator yang telah ia modifikasi. Pertahanan yang ia gunakan hingga batas tertinggi ini membuatnya sangat yakin akan keselamatannya sendiri. Orang lain yang menyaksikannya hanya bisa merasa iri, sementara Zhang Yi juga tidak berencana memasukkan mereka ke dalam formasi itu. Jika terjadi serangan, pada saat kritis ia tetap akan turun tangan untuk melindungi mereka sebisa mungkin. Namun, Zhang Yi tidak akan memikul semua potensi ancaman sendirian. Prajurit bayangan gelap, ikut aku maju. Daolan mengangkat pedang komandonya. Pasukan bayangan gelap menjadi yang pertama menerobos masuk ke hutan hari gelap. Gucheng segera memimpin para prajurit bulan cemerlang untuk mengikuti masuk. Mereka sudah siap mati di sini. Tugas mereka adalah membuka jalan bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi serta kelompoknya mengikuti tepat di belakang. Setelah memasuki hutan hari gelap, medan magnet khusus di tempat ini langsung membuat semua sinyal yang mereka bawa menjadi kacau. Tidak dapat tersampaikan dengan benar.
Bayangan hitam di mana-mana, kabut sangat pekat, asap berputar seperti ada hantu buas yang sedang menari. Satu-satunya cara untuk menentukan arah adalah dengan metode penandaan paling dasar. Kedua kelompok prajurit bulan itu menyebar, membentuk garis lurus dan bergerak maju dengan kecepatan stabil. Kecepatan mereka tidak cepat dan tidak lambat, sekitar 30 km setiap jamnya. Dalam kondisi normal, dengan metode penyisiran menyeluruh seperti ini, dalam beberapa hari seluruh hutan hari gelap dapat dicari sampai tuntas. Gu Cheng berkata kepada Zhang Yi, "Dulu, prajurit bayangan gelap bernama Fenggu masuk ke hutan hari gelap dari arah ini. Jika kita mencarinya dengan teliti, pasti bisa menemukan jejak apapun." Zhang Yi perlahan mengangguk. Suara Gu Cheng terdengar stabil, namun tangan kanannya sudah menggenggam erat tombak spiral raksasa itu. Belasan menit kemudian, mereka melintasi sebuah dataran hitam dan melihat hutan aneh yang terdistorsi muncul di dalam kabut. Saat itu, barulah mereka benar-benar mencapai batas luar hutan hari gelap. Pohon-pohon itu tidak jelas apakah itu tanaman atau batu hitam. Semuanya tumbuh bengkok seperti kelompok duri hitam raksasa yang kacau. Melihat hal itu, Profesor Da Vinci langsung melangkah maju, mengeluarkan sebuah senjata laser, dan berniat memotong sedikit bagian untuk diteliti. Melihat itu, Gu Cheng berteriak lantang, "Berhenti! Jangan sembarangan menyentuh benda di sini. Hati-hati, itu mungkin benda yang dapat mencemari jiwa." Mata Profesor Da Vinci yang seperti mata ikan mati meliriknya. "Bukankah kalian tidak mengetahui apapun tentang tempat ini?" Gu Cheng terdiam sejenak, lalu menjelaskan, "Aku hanya bersikap hati-hati." Profesor Da Vinci berkata dengan tidak senang, "Kalian orang bulan, selama puluhan miliar tahun, tidak pernah memikirkan cara menyelesaikan masalah. Hanya tahu menghindarinya. Kalau aku, sekalipun nyawaku terancam, aku tetap akan menelitinya." Sambil berbicara, ia langsung menurunkan senjata laser itu. Namun saat bilah laser menyentuh pohon hitam aneh itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Ketika Profesor Da Vinci menggunakan senjata laser untuk memotong pohon aneh berwarna hitam itu, ia mendapati bahwa pohon tersebut luar biasa kuat, sekeras emas dan besi. Senjata laser yang ia gunakan mampu memotong logam Yi, namun tetap sulit melukai pohon aneh tersebut, membuatnya terkejut. Percikan api menyembur ke segala arah, dan segumpal asap hitam pekat keluar dari celah yang terbuka. Keretak! Keretak! Suara seperti tulang yang terpelintir terdengar, dan pohon-pohon aneh yang tadinya diam itu seolah hidup kembali. Tiba-tiba mulai berputar dan melintir. Wajah semua orang seketika berubah. "Sial, benar saja. Kita memang tidak seharusnya menyentuh benda ini." Pohon-pohon raksasa hitam di dalam kabut itu terpelintir, seakan-akan para raksasa berdiri dari tempatnya. Mereka seperti memiliki kaki dan benar-benar bergerak cepat menuju arah mereka. Asap hitam yang makin lama makin pekat menyembur keluar. Gu Cheng mengeluarkan teriakan marah, lalu seketika berubah menjadi manusia kuda perak, dengan tombak spiral perak di tangan yang ia arahkan ke langit. Ia memanggil sambaran petir yang kuat dan menyapu ke segala penjuru. Kabut hitam itu tersingkir, dan mereka melihat dengan jelas wujud asli pohon-pohon raksasa hitam tersebut. Pada batang setiap pohon aneh itu, tumbuh wajah-wajah manusia yang terpelintir dan akar-akarnya di tanah seperti kaki manusia yang dapat terangkat dari dalam tanah, lalu bergerak mendekati mereka. Ini bukan benda mati, melainkan makhluk hidup sungguhan. Saladin bertanya dengan suara keras, "Apa sebenarnya benda-benda ini?" Daulan menjawab dengan wajah tegang, "Monster yang muncul setelah mengalami polusi mental. Seharusnya mereka adalah orang-orang bulan yang sebelumnya memasuki tempat ini dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya dari jarak dekat." Begitu ia mengakhiri kata-katanya, tubuhnya melesat ke udara dan berubah menjadi seekor naga hitam raksasa. Namun ia tidak berani terbang tinggi, hanya melayang sekitar 4 hingga 5 meter dari tanah, lalu menyemburkan kobaran api yang deras ke arah pohon-pohon hitam itu. 2 bulan hitam setingkat uskup agung turun tangan, membuat semua orang merasakan betapa kuatnya mereka. Raja Arthur mengangkat alisnya. Pedang kemenangan dan sumpah di tangannya seketika keluar dari sarungnya, dan ia menebaskan satu tebasan kuat ke segala arah.
Cahaya pedang melintas di udara dan jatuh di bagian hutan gelap, menebang sekelompok besar pepohonan. Semua orang berusaha keras menghentikan pohon-pohon raksasa hitam itu agar tidak mendekat. Pohon-pohon tersebut sangat keras dan jumlahnya tidak diketahui. Namun di bawah serangan, banyak orang asing tingkat uskup. Cukup banyak yang berhasil dipatahkan. Tetapi dari dalam kegelapan, bayangan-bayangan sebesar gunung kecil mulai bangkit dan terus mendekat. Pada saat itu, Profesor Da Vinci seakan tidak melihat semua itu dan tetap fokus menggergaji pohon. Zhang Yi mulai merasa tak bisa menahannya lagi. Zhang Yi mengangkat tangan dan langsung menebas sepotong pohon hitam. Itu menggunakan Weidu Xianjie. Melihat benda berharga di tangannya, Profesor Da Vinci tertawa gembira. "Oh, terima kasih banyak Hungu. Kau sungguh telah membantuku." Namun Zhang Yi tidak berniat mengomentari lelaki tua itu. Ia hanya bertanya, "Butuh berapa lama untuk menelitinya?" "Sebentar saja. Sebentar lagi aku akan menganalisis komposisinya." Profesor Da Vinci bahkan tanpa sungkan membuka ranselnya dan mengeluarkan alat. Ia mulai menganalisis komposisi cabang pohon itu. Pohon-pohon raksasa hitam terus mendekat. Awalnya hanya muncul beberapa dahan kecil, namun pada akhirnya, pohon-pohon setinggi ratusan meter, sebesar gunung kecil, mulai bangkit dari tanah. Dari batang raksasa itu, terus-menerus menyembur kabut hitam seperti tinta. Beberapa prajurit bulan yang tersentuh kabut itu seketika berubah warna menjadi gelap. Gu Cheng sama sekali tidak ragu. Sebuah sambaran petir menghantam, memotong bagian tubuh prajurit yang telah terpolusi itu. Jangan menyentuh benda-benda ini. Mereka dapat mencemari kehendak mental seseorang dan membuat manusia jatuh menjadi pengikut sang dewa iblis. Pohon-pohon raksasa hitam itu setelah diserang, mengeluarkan suara tangisan yang menyeramkan, cukup menyiksa hingga telinga manusia terasa nyeri. Zhang Yi berdiri di tempatnya, tidak tergesa menyerang, hanya mengamati dengan saksama. Mereka baru berada di area luar hutan hari gelap, namun sudah melihat makhluk-makhluk aneh seperti ini. Pada tubuh mereka, mungkin terdapat rahasia kekuatan Samaer, bahkan mungkin dapat mengungkap apa sebenarnya polusi mental itu. Tombak keabadian, Gungnir. Di tangan Odin, terkumpullah sebuah tombak petir perak yang ia lemparkan ke sebuah pohon raksasa hitam, berjarak ribuan meter di depan. Tombak petir itu tepat menghantam batangnya, tetapi ternyata tidak mampu menembus pohon tersebut, hanya tertancap di tubuhnya. Meski mengenai sasaran, luka itu sama sekali tidak cukup untuk menghancurkannya. Wajah Odin pun menunjukkan keterkejutan. Kekuatan sucinya yang begitu besar, ternyata bahkan tidak bisa menghancurkan sebatang pohon. "Kau menyerang bagian utama dari hutan ini." Suara Zhang Yi terdengar dingin. Ia melangkah melewati Odin, lalu mengangkat tangan kanannya, mengarah pada pohon raksasa hitam sebesar gunung itu. Weidu Xianjie, potong! Dari bagian tengah batangnya, sebuah retakan muncul tanpa suara di dalam ruang. Tujuan serangan itu bukan pohon itu sendiri, melainkan mengeluarkan dimensi tempat pohon itu berada, menyebabkan runtuhnya ruang secara lokal, dan menghancurkan semua yang ditopang olehnya. Maka, hanya dengan satu serangan, pohon raksasa itu langsung tumbang ke samping dengan suara boom. Kekuatan menyeramkan ini membuat Gu Cheng, Daolan, dan yang lainnya terperanjat luar biasa. Zhang Yi malas menjelaskan apapun. Daya serang Weidu Xianjie bahkan cukup untuk melukai Zheng Lo. Setelah pohon raksasa itu tumbang, seluruh pohon hitam di sekeliling tiba-tiba berhenti menyerang, lalu perlahan mundur ke dalam kabut hitam. Odin dan yang lainnya, yang tadinya ingin bertarung habis-habisan, kini hanya bisa berdiri dengan senjata di tangan dan wajah yang canggung. Ini baru bagian luar hutan hari gelap. Simpan sedikit tenaga untuk nanti. Zhang Yi berkata tenang kepada mereka. Sejak tindakan dimulai, ini adalah kedua kalinya Zhang Yi bertarung di depan semua orang. Namun kali ini, kekuatan serangannya jauh lebih besar daripada saat melawan Odin. Odin memandang Zhang Yi dengan terkejut. Akhirnya sadar seberapa besar kekuatan yang Zhang Yi tahan saat melawannya kemarin. Amarah yang ia simpan pun perlahan menghilang. Bahkan Gu Cheng dan Daolan, yang awalnya mengira mereka datang untuk melindungi manusia bumi yang lemah, kini mulai mengubah pendapat.
Zhang Yi berjalan mendekati Profesor Da Vinci dan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Ada temuan apa? Menarik sekali. Ada jaringan biologis. Struktur biologis makhluk-makhluk ini mirip dengan kita para kera tanpa bulu. Seharusnya mereka memang orang bulan. Tapi di dalam jaringan biologis itu, aku juga menemukan sejumlah hal lain. Zhang Yi berkata tanpa terkejut. Benda energi tingkat mental? Menurut penjelasan orang bulan, energi Samaiher dapat mencemari mental orang bulan. Jadi Zhang Yi merasa bahwa kemampuan Samaiher kemungkinan besar terkait dengan mental. Bukan. Profesor Da Vinci mengangkat kepala dengan raut bingung. Ia menatap Zhang Yi dengan mata yang belum pernah sedemikian serius. Itu adalah sebuah unsur materi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Zhang Yi bereaksi dengan sangat tenang. Itu lumayan hebat. Ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang ia pahami. Jadi baginya penjelasan itu sama sekali tidak berguna. Zat baru, ya? Di bulan pasti banyak sekali. Tidak ada yang istimewa dari itu. Namun pada detik berikutnya, suara yang sin-sin terdengar di telinganya. Dia bilang zat baru, unsur material. Begitu kata-kata itu terucap, yang sin-sin langsung muncul dari balik bayangan. Profesor Da Vinci pun tidak melihat orang lain. Di matanya, hanya yang sin-sin yang layak membahas masalah ini dengannya. Keduanya berceloteh sebentar, menyebut tabel periodik unsur, penemuan bersejarah besar, sampai istilah-istilah seperti mengguncang dunia kimia. Zhang Yi hanya merasa mengantuk. Pada akhirnya, yang sin-sin menarik Profesor Da Vinci dan masuk ke dalam bayangannya untuk melanjutkan penelitian. Zhang Yi tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat ini ia hanya ingin segera menemukan fire seed, lalu kembali untuk melapor. Setelah pertempuran singkat, semua orang berjaga-jaga mengamati sekitar. Karena tidak menemukan ancaman baru, mereka sedikit mengendurkan kewaspadaan. Pergi, kita lanjutkan perjalanan. Makhluk pohon aneh itu hanyalah selingan kecil. Ia merupakan makhluk hasil perubahan moonfolk yang tercemar. Setelah Zhang Yi menebas batang utama di pintu masuk, perjalanan berikutnya menjadi jauh lebih tenang. Yang tidak diketahui Zhang Yi adalah, selama jutaan tahun terakhir, sejumlah besar moonfolk yang memasuki tempat ini semuanya ditelan oleh pohon raksasa itu dan diubah menjadi bagian dari dirinya. Semua orang tetap mempertahankan formasi dengan hati-hati mencari semua kemungkinan jejak yang ditinggalkan oleh Feng Gu. Tidak lama setelah bergerak, tiba-tiba salah satu prajurit bayangan hitam berhenti. Suaranya yang berat terdengar oleh semua orang. Laporan, ada temuan aneh. Semua orang segera mendekat. Karena sedikit saja berjarak, pandangan akan tertutup kabut hitam. Setelah dekat, mereka melihat di bawah sebuah batu besar seolah-olah terbaring seseorang. Tetapi tubuh itu tertutup kabut tebal sehingga tidak terlihat jelas. Daulan segera memberi isyarat kepada prajurit bayangan hitam itu dan seorang lainnya. Kedua prajurit bayangan hitam itu tanpa ragu bergerak dari kiri dan kanan, mendekati sosok tersebut dengan hati-hati. Saat mereka menembus kabut hitam dan tiba di depan batu besar, tiba-tiba Zhang Yi dan yang lainnya merasakan gelombang energi kuat menerjang. Sesuatu di balik kegelapan meledak, gelombang energi yang dahsyat langsung menghancurkan kedua prajurit bayangan hitam menjadi abu. Zhang Yi berdiri diam tanpa bergerak. Shen Luo Wanxiang menyerap gelombang energi itu, sehingga ia tidak terpengaruh sedikit pun. Mata Daulan mengecil tajam, menunjukkan ekspresi marah. Pengkhianat keparat itu. Ternyata dia tahu kita akan mengejar dan memasang jebakan di sini. Yang ia maksud dengan pengkhianat tentu saja adalah Feng Gu yang menculik Xun Liuxing. Mata Zhang Yi sedikit berubah. Pengkhianat itu Feng Gu ternyata bisa menculik Fire Seed Kekaisaran Bulan Cemerlang. Sepertinya orang bernama Feng Gu itu tidak sederhana. Namun dari jebakan yang sengaja ia pasang, jelas bahwa ia masih hidup. Itu kabar baik. Jebakan selevel ini saja masih belum cukup untuk melukai kita. Saladin berkata datar. Namun segera setelah itu, ekspresinya tidak bisa lagi tenang. Karena ledakan energi tadi hanyalah sebuah pemicu. Setelah ledakan itu terjadi, seperti domino yang roboh, di balik tubuh yang menyamar sebagai mayat humanoid itu, sebuah bukit kecil runtuh. Boom!
Suara gemuruh dahsyat terdengar dari kejauhan. Seorang ksatria kuil melangkah maju dan menghembuskan badai tajam dari mulutnya, menyapu bersih kabut di hadapan mereka. Akhirnya segalanya tampak jelas. Namun saat melihat pemandangan itu, semua wajah langsung berubah. Karena di dalam kabut hitam tanpa batas itu, sejauh mata memandang, berdirilah puncak-puncak gunung hitam yang menjulang. Dan dari dalam kegelapan tak berujung itu, bergulungan turun. Tumpukan demi tumpukan tengkorak besar berwarna abu-abu pucat yang bengis dan mengerikan. Fengu, bajingan itu. Daolan memaki dengan marah. Tidak menyangka Fengu meninggalkan masalah sebesar ini bagi mereka. Tulang belulang yang tak ada habisnya mengalir turun dari gunung-gunung raksasa itu. Jumlah mayat yang menumpuk sungguh menakutkan. Inilah sisa jasad Moonfolk yang selama puluhan miliar tahun tersesat atau dibuang ke hutan matahari gelap. Tidak ada yang tahu apa keanehan tulang belulang itu. Reaksi pertama mereka adalah mundur. Beberapa prajurit Moonfolk yang berani maju menghampiri, senjata mereka memancarkan berkas energi, menghantam beberapa tengkorak raksasa. Tengkorak itu sudah sangat berbeda dari tengkorak manusia, terdistorsi sehingga hanya samar terlihat 5 inderanya. Jika tidak diperhatikan, orang mungkin mengira itu hanyalah batu putih raksasa. Boom! Beberapa kepala langsung hancur, dan dari dalamnya melayang keluar asap hitam pekat. Asap itu menyentuh para prajurit Moonfolk. Dalam sekejap, baju tempur mereka membusuk dan berubah menjadi abu. Tubuh mereka yang terkena asap itu mulai berubah menjadi hitam. Mereka mati-matian mengaktifkan energi bawaan untuk melawan kekuatan gelap itu. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Sebaliknya, tubuh terasa ringan, seolah diliputi kenikmatan yang luar biasa. Mereka berdiri terpaku. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Setelah beberapa saat, mereka berbalik memandang yang lain. Dari kedua mata mereka, sudah menyala cahaya merah gila. Jadi ini rupanya polusi mental. Ternyata begitu menyenangkan. Hahaha. Kalian juga bergabunglah dengan kami. Para prajurit Moonfolk yang tubuhnya sepenuhnya berubah hitam menyeringai dan menyerbu tanpa rasa takut. Daolan mengayunkan pedangnya. Api membakar mereka hingga habis. Namun lautan putih dari tulang belulang itu sudah semakin dekat. Jangan sentuh tengkorak itu. Di dalamnya ada zat yang dapat mencemari siapapun. Cepat tinggalkan tempat ini. Dengan contoh 4 prajurit Moonfolk yang berubah, semua orang yang tadinya ingin menyerang, langsung tak berani bertindak. Mereka berlari mundur dengan cepat. Sementara itu, di dalam bayangan, Profesor Da Vinci dan Yang Xinxin memulai penelitian terhadap zat khusus itu. Yang Xinxin memanggil Lu Keran. Keran, ini adalah bidang keahlianmu. Lihatlah ini, sebenarnya benda apa ini? Dalam hal material, Lu Keran adalah pakarnya. Yang Xinxin tidak ingin membuang waktu. Lu Keran mendekat. Menghadapi serpihan pohon hitam aneh yang telah dipotong, ia meletakkan kedua tangannya di atasnya. Transformasi nihil. Semua unsur material akan tersingkap di bawah kemampuannya dan dapat diperbanyak dengan sempurna. Namun kali ini, setelah ia merasakan struktur materi itu, ia tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Benda ini sama sekali tidak berasal dari dunia ini.